pada kita Manhajus Sawi dari Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Sumaid yang menjelaskan 5 fondasi daripada Thariqah Al-Ba'alawi, yang mana di bab yang kedua di dalam fasal di dalam tentang bagaimana bab yang menjelaskan daripada pentingnya duduk dengan para ulama dan sholihin yang mana masih di dalam bab ilmu, yaitu di dalam fasal kedua ini adalah bagaimana pentingnya duduk dengan para aulia, para ulama, para mendekat kepada kaum sholihin. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, pernah kami duduk bersama Rasulullah SAW dan bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ayyu julasa'ina khairun, yang mana beliau para sahabat termasuk Ibn Abbas bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kita ini selain duduk bersamamu ya Rasulullah, kami ini harus mencari duduk dengan siapa sehingga duduknya kami tercatat sebagai kebaikan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, carilah orang-orang dan duduklah bersama orang-orang yang jikalau kalian melihatnya, kalian akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau duduk atau melihatnya, dengan melihatnya saja kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang berpakaian dengan pakaiannya Rasulullah, pasti kita tengok, oh ini orang mau sholat, oh ini orang mau ibadah. Maka dengan duduknya tadi, dengan melihatnya tadi, di dalam majelis, dalam duduk, maka dia akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Banyak orang berpakaian atau dengan melihatnya, oh kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ibadah, kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan seperti itu. Tapi tatkala juga kita akan mendengar daripada ucapannya, kita akan bertambah daripada ilmu kita. Ini jangan cuma dengan melihat saja kita akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga tatkala dia berbicara, kita akan bertambah ilmu kita. Kemudian tidak cukup juga sampai di situ. Wa dzakarakum bil akhirah ilmu, yang mana dengan ilmu itu, pengetahuan itu tadi, bukan dia dengan dia berucap kita akan bertambah ilmu. Banyak ilmu, masya Allah. Cuma bukan ilmu yang menjauhkan kita kepada akhirat. Ilmu yang mana dengan duduknya kita, dengan kita mendapatkan ilmu darinya, kita akan mengingat daripada akhirat. Qala Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, dikatakan juga Imam Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ini kalau di Hadrah Saudan disebutkan Imam Ahmad bin Umar bin Sumaid. Umar bin Sumaid ini adalah aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya beliau namanya Ahmad bin Umar. Abahnya Umar bin Sumaid ini adalah qutbuz zaman di zamannya. Kalau di Hadrah Saudan disebutkan wal faqihul mushtahar al-qutb Sayyidina Umar. Umar bin Sumaid. Al-khair wasyar madriyun fil insan. Sungguhnya baik dan buruk itu ada bibitnya pada setiap orang. Apa bibitnya? Baik, sifat buruk ada bibitnya. Apa bibitnya? Dikatakan oleh beliau, oleh Ahmad bin Umar bin Sumaid, menyebutkan bibitnya setiap daripada kebaikan dan keburukan pada jiwa seseorang adalah tidak akan muncul bibit tersebut wala yadhharu illa bi mukhalatati ghairihi, dengan siapa mereka duduk. Maka kebaikan dan keburukan tergantung bibitnya ini dari mana, dari sama siapa kita mukhalatah, atau bersama siapa kita bergaul, atau bersama siapa kita duduk. Fa in khalatal akhyar dhahara minhu fi'lul khair, tatkala dia duduk dengan orang-orang yang baik, maka akan muncul bibit kebaikan pada diri. Begitu juga fa in khalatal asyrar dhahara minhu fi'lul syarr, maka akan muncul bibit daripada keburukan tatkala dia duduk atau bergaul dengan orang-orang yang buruk. Qala Syekh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, begitu juga Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad juga menyebutkan, i'lam anna muhalata ahli khair wa mujalasatuhum tazra'u fil qalbi mahabbatul khair. Sungguhnya duduk, dengan duduk saja, tidak usah dengarkan ilmunya, duduk dengan ulama, dengan kaum sholihin, dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang dermawan, maka akan ditanamkan pada hatinya cinta kebaikan. Jadi orang kalau mau
kita sama kebaikan, kita sama sesuatu majelis yang baik, dia duduk dulu dengan orang-orang yang kebaikan, yang memiliki kebaikan, maka akan tertanam cinta kepada kebaikan. Begitu juga tatkala dia duduk dengan orang-orang yang berburuk, tapi dia tidak buat buruk, tidak dengarkan perkataannya, orang lagi duduk gibah dia tidak ikut, cuma dia duduk di majelis itu. Ini akan tertanam pada hatinya sifat-sifat yang mana keburukan, cinta kepada sesuatu yang buruk. Ini Al-Imam Al-Haddad juga menyebutkan wa aidha man khalaqa qauman wa asyarahum ahabbahum darurah. Barang siapa yang duduk tidak ngambil bagian, cuma duduk saja numpang sehingga duduk tidak dengarkan. Bahkan orang buta maupun dia tuli saja, dia duduk di majelis mereka, maka dikatakan oleh Imam Al-Haddad dia akan wa asyarahum ahabbahum darurah, pasti dia akan cinta dengan majelis dia, besok dia akan kembali lagi. Begitu juga orang duduk di suatu majelis, begitu dia belum dapatkan sesuatu kebaikan, ataupun dengan mampirnya, maka dia akan tertanam daripada cinta kepada kebaikan. Qala Sayyidina Imam Muhammad bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu, wa la tujalis illa man tudzakiruka billahi ru'yatahu. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Zain bin Sumaid juga menyebutkan, jangan kalian, beliau menasihatkan kepada keturunannya, kepada orang-orangnya, kepada santri-santrinya, jangan kalian duduk sekalipun kecuali kepada orang yang tatkala kamu duduk dengannya kamu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yunhibuka ila Allahi bihalihi wa himmatihi, sehingga engkau akan diangkat juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kau duduk dengannya, dia akan menyampaikan halmu, keadaanmu dengan kekuatan daripada orang tersebut menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaika bihi idza wajadtahu, maka ini kalau kau menemui orang yang seperti itu, wa adha alaihi bil nawajid illa ligiyatihi fa innahu la yanfa'u li qalbin wa la a'wada alaihi min mujalasati salihin wal akhyar. Sesungguhnya hati seseorang itu bisa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk dengan kaum salihin dan mereka-mereka kaum akhyar, sebagaimana ini juga dikatakan. Alhamdulillah kemarin di Jordan kita mampir ke guanya kaum Ashabul Kahfi. Masuk alhamdulillah kemarin di guanya Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di situ apa katanya dalam ayat Al-Qur'an? Salatum yasinin wazdad tis'ah ayatnya. Tidurnya 309 tahun. Ini disebutkan kenapa, katanya para ulama, kenapa anjingnya Ashabul Kahfi itu kenapa kok masuk surga? Apa alasannya? Dia sholat, dia sedekah, dia zakat. Apa kok satu-satunya hewan anjing yang di dalam syariat itu adalah najis kok bisa masuk surga? Anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa dia masuk surga? Karena dia punya alasan duduk ngikutin Ashabul Kahfi. Karena manut sudah ikut, duduk saja dengan mulia alasan akhirat, dengan duduk di majelisnya kaum muslimin, sehingga dia juga dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga di sini disebutkan tidak ada hati seseorang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mujalasatu salihin wal akhyar wala adarra alaihi min mujalasati ghairil jinsi minal ahlil ghafrati wal ashrar. Wallahu a'lam bissawab.